Gengs, anak ini tuh dikejar sama sosok wanita yang bikin dia takut banget. Sosoknya itu membawa aura gelap dan dia udah tutup pintunya, akhirnya dia ngumpet di belakang kasur, tiba-tiba pintunya itu kebuka sendiri karena didorong oleh sosok tersebut, dan ternyata sosok itu adalah wanita yang menurutnya adalah monster. Padahal wanita ini tuh membawakan makanan, tapi makanan itu malah dilempar dan wanita ini akhirnya terluka dan pergi keluar dari kamar anak ini. Tiba-tiba gadis ini merenung dan melihat gambar keluarganya. Tiba-tiba perutnya pun keroncongan, akhirnya ia rela untuk keluar kamar demi dapat makanan. Pas dia mau turun, dia takut banget kalau bakal ketemu sama sosok tersebut, tapi aura hitam itu masih belum pergi. Akhirnya ia coba memberanikan diri dengan menggambar sosok orang tuanya, dan tepat di mana sampai ada sosok wanita yang menyeramkan itu, ia pun melempar krayon tersebut ke foto ayah dan wanita ini. Mencium ada harumnya aroma makanan, ia pun segera menyantap makanan yang ada. Karena merasa haus, akhirnya ia berusaha berdiri, tapi ia malah terjatuh. Dan lagi-lagi sosok itu pun datang. Gimana kelanjutannya di part 2? Cepat lanjut kak, aku udah gak sabar. Oke, kita lanjut ke part 2. Setelah gadis ini ketakutan karena dikejar oleh sosok wanita yang menurutnya menyeramkan, karena kelaparan banget, akhirnya anak ini memutuskan untuk makan sendiri di ruang makan. Tapi dia ngerasa kayak ada yang liatin gitu. Karena lapar, udahlah dia makan aja. Nah, pas dia mau tuang minum, tiba-tiba ia terjatuh dan kainnya lepas. Lalu datanglah sosok wanita yang ia takuti itu dan malah mengambil kain miliknya. Namun siapa sangka sosok wanita yang ia takuti itu adalah ibu tirinya sendiri. Selama ini ia menganggap bahwa ibu tirinya adalah orang yang jahat. Tapi sekarang ia sadar bahwa ternyata ibu tirinya tuh sayang banget sama dia. Bahkan rela luka demi anak ini. Jadi ibu kandung dari anak ini tuh udah meninggal sehingga ayahnya tuh nikah lagi. Bener-bener baik banget gak sih guys ibu tirinya? Walau anak ini gak suka awalnya, tapi sekarang anak ini udah mulai suka sama ibu tirinya. Akhirnya ya. Gengs, kasihan banget cewek ini tuh dibully gara-gara muka dia tuh dibilang jelek sama teman-temannya. Bahkan ditambah lagi gara-gara dia tuh dianggap aneh karena main sepatu ice skating. Jadi pas di sekolah tuh dia nyapa temennya tuh malah ledekin dia dan bilang dia jelek. Dan bilang lebih baik sepatu ice skatingnya dibuang aja. Karena cewek ini kecewa dan sedih banget, akhirnya dia memutuskan untuk jual sepatu ice skatingnya. Dan ternyata jati dirinya malah ketinggalan. Akhirnya jati dirinya ini berusaha untuk menarik si Kate, tapi gagal. Kita lanjut ke part 2. Part 2, setelah ayahnya memperbaiki kotak musik untuk membuat anaknya bermimpi indah, ternyata hal tersebut gagal. Lagi-lagi di dalam mimpi, anak ini malah bermimpi seram. Bagaikan dikejar monster sampai ia terjatuh dan berlari, tempat berlindung yang aman. Di sisi lain, di dunia nyata, ayahnya kebingungan bagaimana cara menyelamatkan anaknya. Tiba-tiba gambar milik ayah dan anaknya ini terjatuh, seperti petanda bahwa anaknya sedang dalam kondisi yang sangat kritis dan sangat mengkhawatirkan. Akhirnya ayahnya pun segera menyanyikan sebuah lagu untuk menggantikan kotak musik yang telah rusak, dan ternyata membuat anaknya menemukan sebuah cahaya yang terang, lalu ia mengikutinya dan masuk ke dalam. Setelah dilihat, ternyata itu adalah sebuah ruangan yang ternyata ia menemukan sebuah boneka yang merupakan boneka kesayangannya waktu kecil. Dalam ruangan ini, ia menemukan foto ia bersama dengan ayahnya, yang membuat ia sangat rindu dengan ayahnya. Kasihan banget gak sih gengs kalau jadi anak ini? Lalu ia menemukan ada cahaya yang jauh lebih terang, dan di saat itulah anaknya tersadar dari koma. Ayahnya pun terkejut dan terharu dan sangat senang. Gengs, pernah gak sih kalian punya sahabat terus kalian ngerasa kalau kalian tuh udah kayak gak dibutuhin lagi sama sahabat kalian? Inilah yang dirasain sama si kulkas. Jadi kulkas ini tuh sahabatan sama miliknya. Udah lama banget pokoknya mereka tuh bareng-bareng. Sampai suatu ketika umur si kulkas ini udah makin tua dan pintunya itu udah rusak, akhirnya si pemiliknya tuh mikir kayaknya harus pergi deh. Nah, si kulkas tuh mikir kalau seandainya si pemiliknya tuh bakal beli kulkas baru. Karena dia merasa udah gak dibutuhin lagi, akhirnya ia memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut. Apalagi pintunya kan udah rusak, jadi gimana caranya lagi dia bisa dipakai sama si pemilik? Nah, ketika pas di jalan raya dan dia bertemu dengan kulkas-kulkas baru lainnya, dia tuh diledekin habis-habisan. Apalagi dia tuh modelnya lama banget kan dan udah rusak. Tambah dia sedih, tambah dia kecewa, dan juga dia malu banget. Tapi di sisi lain pas pemilik rumahnya itu pulang dan dia kaget ternyata kulkasnya udah gak ada. Untuk kelanjutan ceritanya part 2. Gengs, jangan sampai kalau kalian tua nanti jadi kayak nenek-nenek ini ya. Jadi nenek ini tuh pengen banget makan biskuit favoritnya, tapi dia tuh udah berusaha keras dan akhirnya biskuit favoritnya tuh turun juga dari vending mesin. Terus dia simpan baik-baik dari dalam tasnya. Pas sampai di stasiun, dia tuh buka biskuitnya dan langsung dia makan. Tapi pas dia lagi makan asik-asik, tiba-tiba biskuitnya itu malah diambil sama orang lain. Tanpa dosa, orang lain ini makan biskuit si nenek tanpa merasa bersalah. Neneknya kesel banget dong ngeliat nih cowok bukannya minta maaf atau bilang minta gitu ya, tapi malah ambil gitu aja.
Sampai neneknya ini naik darah dan dia bangun dari tempat duduk ya. Omelin tuh anak muda. Jangan sampai kamu ambil biskuit favorit aku ya. Ini tuh favorit aku, susah banget untuk dapetinnya. Sampai earphone nih cowok tuh dibukain. Tapi tetap aja dong gengs, biskuitnya itu tetap mau dimakan sama nih cowok. Dan akhirnya cowok ini malah membelah dua karena dia pikir nenek ini mau banget. Ya udah, akhirnya biskuitnya itu dibelah dua dan dibagi ke si nenek. Tapi si nenek malah makin marah. Gimana nasibnya lanjut part 2. Part 3, cewek yang sayang banget sama cowoknya, tapi cowoknya malah selingkuh. Nah, selama move on ini, ceweknya tuh selalu ditemenin sama anjing peliharaannya. Tapi tiba-tiba pas jalan-jalan, anjingnya tuh hilang. Dan anjingnya itu ngejar anjing lain. Akhirnya, ia pun harus melewati hari demi hari sendirian, tanpa anjing kesayangannya. Tapi dia tuh lagi-lagi diingetin sama barang kesayangan anjingnya. Bahkan pas di luar, pas dia dengar ada orang main musik, ia pun jadi keinget sama anjingnya. Karena anjingnya tuh suka banget sama alat musik. Dia sampai kepikiran apakah dia harus adopsi anjing. Tapi di sisi lain, anjingnya tuh lagi bahagia banget sama pemilik anjing baru. Nah, siapa sangka ternyata musik yang dimainkan oleh pria yang menjaga anjingnya membawakan keajaiban bahkan masuk ke telinga wanita ini. Akhirnya wanita ini pun mengikuti sumber suara tersebut dan pada saat itulah ia menemukan anjingnya kembali. Wanita ini senang banget, akhirnya dia bisa ketemu lagi sama anjingnya, begitupun juga dengan anjingnya. Dan disinilah wanita ini menemukan pasangan baru yang lebih baik. Cewek yang sayang banget sama cowoknya tapi cowoknya malah selingkuh. Bener-bener kurang ajar banget gak sih gengs? Nah, si anjing ini juga bantuin ceweknya untuk mengerjai si cowok itu. Tapi pas keluar dari restoran, ternyata si anjing malah jatuh pingsan. Akhirnya pemiliknya pun langsung membawanya ke rumah sakit dan saat dicek ternyata anjingnya itu mengalami kelelahan dan cedera. Untungnya hanya butuh beberapa hari anjingnya tuh bisa pulih lagi. Dan ini adalah waktu dan momen yang sangat berharga bagi si cewek. Karena selama ini anjingnya tuh yang nemenin dia untuk bisa move on dari cowok yang kurang ajar itu. Pokoknya apapun yang dilakukan wanita ini selalu ditemenin sama si anjing. Kemudian di suatu pagi hari, jadi cewek ini tuh punya hobi, yaitu hobinya minum kopi. Nah pas itu anjingnya kan dibawa. Nah anjingnya tuh malah ngelirik anjing lain. Karena mau deketin anjing lain, si anjing malah kabur dari pemiliknya. Cewek ini kaget banget dong, takut kehilangan si anjing. Nah pas dikejar ternyata anjingnya tuh gak dapet. Ia pun kehilangan anjingnya, lalu nasibnya di part 3. Gengs, kalian harus selalu hargain ya waktu kalian bersama dengan orang tua. Jangan sampai hal ini terjadi di kalian. Jadi ayahnya itu sayang banget sama anaknya. Dan waktu kecil anaknya ini sering banget diajak main petak umpet sama ayahnya. Sampai suatu ketika ternyata sang anak menderita penyakit yang kritis yang membuat anaknya koma sampai berhari-hari. Tidak banyak hal yang dapat dilakukan oleh ayahnya. Ayahnya hanya bisa memutarkan alat musik ke telinga anaknya. Setiap musik itu dimulai, anak itu bisa bermimpi indah. Dan ini pun berlangsung selama berhari-hari. Walau harus berkorban, ayahnya tuh gak capek untuk nemenin anaknya. Sedangkan di dalam mimpi, anaknya sedang berpetualang, lalu menemukan sebuah pintu raksasa dan setelah dibuka, ia menemukan tempat yang gelap dan menyeramkan. Awalnya dia takut banget untuk masuk, tapi karena melihat sosok ayahnya, ia pun mendekat. Tapi ternyata itu menunjukkan kondisi anaknya semakin kritis. Lalu kotak musik pun jatuh yang biasa dimainkan oleh ayahnya. Ayahnya takut banget karena harus segera memperbaiki kotak musik tersebut, karena jika tidak, anaknya bisa mimpi buruk. Tapi kotak musiknya walaupun sudah diperbaiki tetap aja rusak. Gimana nasib anaknya? Kita lanjut ke part 2. Gengs, jangan pernah kalian lakuin ini ke pasangan kalian nanti ya. Jadi cewek cowok ini tuh udah pacaran lama banget. Bahkan hewan peliharaan mereka aja tuh bermain bersama. Pokoknya hari demi hari tuh mereka lewatin bersama. Dan mereka tuh merasa mereka adalah pasangan paling bahagia di dunia. Kelihatan banget kan kalau si cewek tuh sayang banget sama nih cowok. Hingga suatu ketika ada hal yang mengejutkan terjadi. Anjing milik si cewek tuh ngerasa kalau fotonya tuh kayak anak gitu. Hingga pada suatu malam ketika si cewek sedang mengajak keluar anjingnya, dan pas gak sengaja lewatin restoran gitu, tiba-tiba dia tuh lihat cowoknya sama cewek lain, bahkan mereka sampai kissing. Ternyata cowoknya tuh selingkuh sama cewek lain. Cewek ini kesel banget dan tentu sakit hati dong. Karena si anjing gak tega lihat majikannya sedih gitu, akhirnya si anjing langsung masuk ke restoran dan langsung gigit kaki cowok itu. Tanpa pikir panjang, cewek ini marah banget dan dia langsung ambil gelas dan siram muka tuh cowok. Dan si anjing langsung pipisin kaki si cowok. Terus pas si cewek ini keluar dari restoran itu, tiba-tiba anjingnya itu malah sakit, gengs. Pingsan gitu aja, akhirnya mereka bawa ke rumah sakit. Gimana nasibnya? Kita lanjut ke part. Sampai akhirnya suami istrinya ini punya anak sungguhan. Akhirnya pasangan ini sulit banget punya anak, udah ngelakuin berbagai cara tapi tetap aja istrinya negatif. Dibawa ke rumah sakit juga. Pas di rumah sakit, suaminya itu masih mengira kalau istrinya itu lagi hamil. Sampai-sampai dia tuh bawain baju buat anaknya. Pas temennya itu bawa anaknya dan dia langsung masuk ke ruang operasi istrinya, kaget banget. Lanjut part 2.